Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan saya semuanya. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman, rekan-rekan semuanya, dan pemirsa yang sedang menyaksikan live ini. Mohon izin perkenalkan saya Javan Junior. Saya sebagai moderator di sini yang akan memimpin diskusi pada malam hari ini. Dan kita sudah terhubung dengan rekan-rekan saya. Di sini ada Mbak Selby. Halo Mbak Selby. Baik. Ya. Ada Mbak Putri Ayu Lestari. Halo Mbak. Halo. Halo. Ada Mbak Caroline. Kabar Mbak Semuanya. Caroline? Ada Mas Putra. Iya, Mas Putra. Halo. Iya. Ada Mas Dimas. Halo Javan. Mantap, semangat sekali Mas Dimas nih kayaknya ya. Pasti. Dan ada Mas Mian. Halo Mas Mian. Halo, apa kabar Japan? Baik, alhamdulillah. Oke. Kawan-kawan semuanya, ini diskusi malam ini kita terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama akan membahas dan mendiskusikan film yang berjudul The Great Hack, dan film yang satunya berjudul Social Dilemma, gitu. Dan teman-teman ini saya ini nanti akan dibagi menjadi dua tim. Tim pertama akan langsung menjelaskan bagaimana sinopsisnya film ini dari film The Great Hack. Boleh langsung saja saya lempar kesempatan untuk Mbak Selby untuk menjelaskan bagaimana sinopsis dari film The Great Hack ini. Waktu dan tempat saya. Ya, saya di sini saya ngejelasin tentang film The Great Hack dulu ya. Film The Great Hack adalah film dokumenter yang menceritakan skandal data Facebook Cambridge Analytica. Film yang dirilis di Netflix pada Juli 2019 tersebut merupakan karya Jihan dan Karim Amer. Film dokumenter ini berfokus pada Profesor David dari Parsons School of Design, Brittany Kaiser, mantan direktur pengembang bisnis untuk Cambridge Analytica, dan jurnalis investigasi asal Inggris, Carol Cadwalla. Dengan caranya masing-masing, ketiganya mengungkapkan apa yang dilakukan Cambridge Analytica dalam kontestasi politik di berbagai negara, termasuk kampanye Brexit dan pemilu Amerika Serikat 2016. Walau sejatinya film ini menggambarkan realitas disruptif teknologi yang kita ketahui, tapi lebih sering dinafikan yang jika ditamsikan bab peribahasa sembunyi tuma. Film The Great Hack berfokus pada eksploitasi data pribadi untuk propaganda politik negatif. Bagaimana data pribadi via platform digital bisa dipanen dan mencelakakan kita. Saya pribadi melihat The Great Hack cukup faktual dan inovatif, namun dalam kacamata orang Indonesia yang lain, The Great Hack tidak akan mudah dipahami pesan dan cerita di balik investigasi pada Cambridge Analytica. Saya pun memahami film bergenre dokumenter akan begitu khas atau memiliki scam tertentu. Namun The Great Hack mengusung fakta berupa investigasi Cambridge Analytica dan juga isu privasi pada user platform sosmed atau sosial media tidak cukup ringan dipahami, walaupun terlalu ringan pun dianggap terlalu gampang. Bagi penonton yang belum ngeh soal data pribadi atau big data sampai di disinformasi, memahami investigasi pada skandal Cambridge Analytica dan Facebook oleh parlemen dan Amerika Serikat cukup pelik. Mungkin beberapa penonton
yang menggoogling kasus-kasus yang dideskripsikan The Great Hack saat dan usai menonton filmnya. Dan film dokumenter ini mengungkapkan narasi dan fakta penting untuk penontonnya, yaitu valuasi data kini nilainya melebihi harga minyak bumi dengan monopoli beberapa mogul teknologi saja. Sekian dari saya. Bisa lanjut. Baik, terima kasih Selby yang sudah menjelaskan sinopsis film tersebut. Saya mau langsung ke Mas Dimas. Bagaimana tanggapan Mas Dimas? Anda ini kan seorang yang memperhatikan dunia perfilman. Bagaimana menurut Anda dan apakah ada hubungannya dengan paradigma sesuatu di film tersebut? Silakan. Oke. Nah, setelah gua menonton film ini sih, menurut gua film ini tuh masuknya ke paradigma keamanan Marxisme. Jadi film ini tuh kayak ngejelasin nih, ada orang-orang yang merjuangin pengen numbangin kapitalisme itu. Nah, kapitalisme kan penguasa atau pengendali pasar yang bertujuan untuk menguasai pasar. Nah, kapitalismenya itu si Facebook sama Bridge Analytic-nya itu. Karena di dunia ini kan Facebook media sosial terbanyak yang digunakan ya. Jadi si Facebook ini gampang ngegunain data-data para penggunanya tanpa sepengetahuan penggunanya. Nah, si Facebook sama si Bridge Analytic ini kayak kerjasama gitu buat mencuri data-data penggunanya, terus digunain secara ilegal gitu tanpa sepengetahuan penggunanya. Baik. Nah, dalam film ini tuh ngejelasin kayak contohnya di pemilihan presiden Amerika Serikat itu kan ada Donald Trump sama lawannya nih. Ya. Nah, jadi tuh Donald Trump itu bekerja sama Bridge Analytic ini buat kampanye gitu. Jadi Facebook ngasih data Bridge Analytic, si Bridge Analytic ini cari yang nggak suka sama Donald Trump gitu, yang milih lawannya Donald Trump. Nah, si pemilih lawannya Donald Trump ini sama si Bridge Analytic ini kayak dikasih tahu gitu di media sosialnya kalau musuhnya Trump ini tuh banyak keburukannya, banyak masalah-masalahnya. Jadi gimana caranya biar si pemilih lawannya Trump ini milih Trump. Nah, itu sih kecurangannya. Jadi dari data-data ini tuh si Bridge Analytic ini jadi tahu gitu orang-orang ini kesukaannya apa, terus suka mencari apa, gitu-gitulah pokoknya. Menurut gue sih gitu. Baik. Baik, terima kasih Dimas tanggapannya. Jadi masuknya ke paradigma keamanan Marxisme ya. Dan ada beberapa tadi saya dengar. Iya, betul. Memang ada suatu pemanfaatan oleh Donald Trump di itu ya. Nah, saya mau langsung ke Putri Ayu Lestari. Bagaimana Mbak Putri ini menanggapi komentarnya bagaimana tentang film ini, atau ada tambahan atau sanggahan terhadap Dimas? Saya persilakan. Iya, jadi pokoknya film ini tuh kayak recommended banget gitu buat ditonton. Karena bagus gitu, film ini memberikan sebuah sensasi luar biasa, yakni memberi penonton kesadaran fakta gitu dan ironi dari pengguna privacy data di media sosial. Terus juga film ini kayak membuat mengedukasi orang-orang yang menggunakan media sosial gitu supaya ngejaga privasinya dia gitu di dalam aplikasi tersebut. Supaya nggak ada orang yang bisa ngehack atau ya macam-macam lah sama aplikasi pribadinya itu. Terus akan kita ngelihat fakta-fakta dari yang disajikan dalam dalam film The Great Hack ini, kita harusnya udah sadar waktunya kita untuk berhati-hati dalam bermedia sosial.
Kan kayak ada contohnya ada pemalsuan akun, terus berita hoax, grooming, perundungan, iklan dan aneh yang macam-macam yang aneh ada di dalam media sosial itu. Terus kalau misalkan kita nggak berhati-hati, bisa aja gitu suatu saat data kita bisa disalahgunakan oleh orang gitu yang nggak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan yang bisa saja merugikan kita gitu. Baik. Terus The Great Hack itu peringatan keras bagi kita pengguna internet nih, karena hampir semuanya media sekarang tuh berlomba-lomba buat mendapatkan data kita supaya menguntungkan mereka gitu. Sekarang juga kan kejahatan gitu nggak hanya terjadi karena niat dari pelakunya kan, itu juga terjadi karena ada kesempatan. Maka dari itu kita pokoknya jangan ngasih kesempatan orang-orang buat nge-hack akun kita gitu, buat orang-orang yang nggak bertanggung jawab buat nge-hack. Pokoknya akun pribadi kita pokoknya harus jaga banget gitu privasi kita gitu. Ya gitu. Baik, terima kasih Ya. Putri yang sudah memberikan tanggapannya. Berarti memang ada saya lihat ada cybercrime dalam yang ada di film ini ya. Dan langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Dari tim B, apakah ada pertanyaan? Saya berikan kesempatan 2 pertanyaan. Oke, sebelumnya gue mau berikan pertanyaan ya untuk tim A. Oke, silakan Mas Putra. Kenapa sih data pribadi pengguna itu sangat berharga? Silakan. Oke, baik. Mengapa data pribadi sangat berharga? Silakan dijawab dari tim B. Kenapa data pengguna itu sangat berharga? Ya, jadi itu di era modernisasi sekarang tuh data kita ini tuh harga jualnya cukup mahal ya di pasar. Bahkan melebihi harga emas dunia. Jadi data misalkan kayak orang-orang yang curi data itu, data kita para pengguna itu jadi gampang gitu ngetahuin apa yang kita mau. Misalkan kita ini lagi, padahal HP kita lagi nggak diapa-apain nih sama kita. Nah, tahu-tahu kita lagi diskusi sama temen ngebahas tentang misalkan sepatu atau barang yang lu pengen. Nah, terkadang tuh tahu-tahu saat kita buka media sosial tuh kayak muncul sendiri gitu apa yang kita bahas sama teman-teman kita. Jadi tuh HP ini bisa ngerekam suara kita lewat speakernya. Nah, yang dibahas sama teman kita tuh misalnya sepatu. Nah, pas kita buka Instagram atau Facebook gitu, iklan-iklan sepatu tuh pada muncul sendirinya tanpa kita cari sendiri. Nah, jadi kenapa data ini berharga gitu karena ya data kita gampang digunain gitu secara ilegal sama orang-orang. Gitu sih menurut gua. Baik, terima kasih. Karena harga Oke, baik. Jadi maksud Anda jika data tersebut dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya untuk melakukan iya. suatu kejahatan ya. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Mas Putra, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sangat puas. Sangat puas, terima kasih Mas Putra. Langsung saja, satu pertanyaan lagi, silakan tim B yang ingin bertanya. Ya Pan, saya ingin bertanya, Oh ya, Mas Mian. mengapa Facebook tidak memperdulikan data pribadi para penggunanya? Oke, aku ngejawab menurut ya singkat ya. Itu Facebook nggak memperdulikan nggak memperdulikan penggunanya ya? Iya. Iya, itu karena Facebook tuh mau mementingkan diri sendiri gitu, kayak dia lebih mementingkan mendapatkan keuntungan, dia nggak memperdulikan mau data orang itu mau di-hack pokoknya mau digunain sama orang lain gitu, dia nggak memperdulikan, yang penting dia memperdulikan diri sendiri gitu, yang penting dia mendapat keuntungan gitu. Intinya sih lebih Facebook pokoknya yang penting kayak dia dapat untung aja gitu, dia nggak memperdulikan yang lainnya. Baik, itu pandangan Anda berarti Facebook itu
mementingkan keuntungan saja dibanding privacy dan keamanan para pemilik akunnya gitu ya. Ya, Baik, baik terima kasih Mbak Putri. Bagaimana jawabannya Mas Bian? Apakah sudah puas? Ya, puas, ya memang benar ya. Kalau gitu rekan-rekan sekalian, tadi pembahasan dan diskusi tentang film The Great Hack sudah kita bahas. Saya mau langsung saja agar menghemat waktu, kita langsung ke mendengarkan sinopsisnya dari film yang selanjutnya, yaitu Social Dilemma, yang akan dijelaskan oleh Mas Marcel. Silakan. Oke, untuk bersingkat waktu, jelaskan sinopsis Social Dilemma ya. Ini sebuah film dokumenter yang dibuat oleh Jeff Orlovsky yang rilis pada September 2020 yang berceritakan tentang dampak negatif media sosial dan dunia maya. Maaf Mas Putra, apakah bisa mic-nya didekatkan lagi? Oh, oke. Baik, terima kasih. Diulang lagi ya. Ya, silakan. Ini Social Dilemma ini merupakan film dokumenter yang dibuat oleh Jeff Orlovsky yang rilis pada September tahun 2020. Ini merupakan film tentang dampak negatif media sosial dan dunia maya. Mulai dari mengawasi pengguna hingga manipulasi tampilan feed supaya individu tidak bisa lepas dari media sosial. Nah, kontribusi media sosial pada isu-isu di masyarakat ternyata juga sangat besar. Seperti contohnya, efek samping media sosial terhadap kesehatan mental, penyebaran berita bohong atau hoax, hingga polarisasi politik. Berkat kehadiran media sosial ini, informasi sangat mudah didapatkan dan individu bisa terhubung langsung dengan siapa saja tanpa terkecuali ya. Dari cuplikan yang dibagikan Netflix di Social Dilemma ini menampilkan wawancara dengan beberapa sosok di balik kesuksesan di media sosial. Oke, sekian, bisa kembali ke komentator. Baik, terima kasih Mas Marcelino Putra. Saya akan langsung saja ke pembahasannya. Kita langsung saja ke tim B, perwakilan yang pertama dari Mas Mia, untuk memberikan tanggapan dan tambahan tentang. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Japan. Jadi, film yang berjudul The Social Dilemma ini, dia mengandung paradigma keamanan kapitalisme di mana segelintir orang yang menciptakan sosial media dapat mengambil keuntungan secara keseluruhan terhadap si pengguna media sosial. Segelintir orang ini maksudnya seperti apa? Orang-orang atau pengusaha yang telah mendirikan platform media besar seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain demi mengambil keuntungan semata dari para penggunanya. Nah, keuntungan apa yang mereka ambil? Keuntungan yang mereka ambil itu ada beberapa macam. Yang pertama ada berupa finansial, yaitu pendapatan uang, data diri para pengguna. Keuntungan data diri para pengguna ini maksudnya adalah sebanyak-banyak para pengguna yang menggunakan salah satu platform itu akan mereka manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu ini baik berupa ya seperti kegiatan kampanye waktu pemilihan seperti itu atau dan yang lain-lain. Kemudian ada kehidupan pengguna sosial dapat diatur agar mereka dapat menciptakan atau mengambil atau dapat menghasilkan bagi segelintir orang ini supaya mereka dapat mengambil keuntungan dengan cepat. Jadi Japan, para bos-bos pemilik media sosial ini
hanya duduk manis saja. Mereka hanya melihat data-data pemasukan dari hasil yang mereka dapatkan dari para penggunanya masing-masing. Baik. Seperti itu. Baik. Baik, langsung saja ke selanjutnya. Caroline, saya persilakan pendapat Anda bagaimana tentang film ini. Ya, sebenarnya sih ini sama saja ya, kayak film The Great Hack, sama-sama berhubungan dengan data gitu. Nah, kalau film Social Dilemma ini tadi seperti Mian sama Marcel sudah menjelaskan bahwa paradigma keamanan yang dipakai dalam Social Dilemma ini yaitu kapitalisme. Di mana kapitalisme itu adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang yang melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dan sistem kapitalisme ini baik dalam negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, dia pasti mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat dalam segala aspek, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. Hal ini pun juga dapat dikaitkan dengan yaitu sistem kapitalisme, di mana media massa ini mempunyai peran yang penting dalam sistem kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan dan pengumpulan modal. Dan juga media massa ini selalu berorientasi pada pasar dan juga berorientasi pada di mana persaingan pasar. Dan mereka harus berusaha untuk menyajikan suatu produk informasi yang memiliki keunggulan pasar tersebut, baik informasi politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Nah, hal inilah dipakai dalam film The Social Dilemma ini, di mana kapitalisme ini kapitalisme pengawasan, di mana kapitalisme ini menguntungkan dari semua apa yang kita datangi atau apa yang kita jelajahi oleh semua perusahaan teknologi besar yang model bisnisnya itu adalah memastikan bahwa pengiklan itu bisa sukses, harus sukses dalam pekerjaannya seperti itu. Dan juga perusahaan teknologi ini kan sudah mempunyai model bisnis tadi yang pengiklan tadi kan. Nah, tinggal mereka bagaimana cara mereka untuk memiliki model bisnis perusahaan yang lebih baik lagi. Intinya tuh bagaimana perusahaan tersebut menghasilkan uang gitu. Nah, dan mereka berpikir bahwa model pengiklanan inilah yang dijadikan sebagai bisnis perusahaan. Dan tidak hanya dalam film ini, tidak hanya tentang perdagangan atau kapitalisme saja, melainkan perusahaan teknologi ini memanipulasi psikologi kita, yang dimana bisa teman-teman ketahui bahwa banyak sekali remaja-remaja yang mulai kecanduan dalam teknologi seperti ya kita yang bermain TikTok, terus Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan selain hal tersebut, dalam film ini juga termasuk dalam paradigma liberalisme, di mana media massa ini sangat penting dalam liberalisme ini. Dan tugas media massa ini dalam liberalisme ini adalah yang pertama bahwa mereka itu melayani kebutuhan ekonomi, ya tadi seperti iklan ya. Terus yang kedua ada melayani kebutuhan kehidupan politik, seperti Mian tadi bicarakan bahwa seperti pemilu gitu. Terus yang ketiga ada mencari keuntungan, yang keempat menjaga hak warga negara, yang terakhir memberi hiburan, seperti kita yang melihat hiburan dari YouTube, seperti dari Instagram, dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Caroline atas penjelasannya. Jadi memang film ini ternyata sangat ini sekali ya, banyak pelajaran yang dapat diambil dari film. Langsung saja saya mau ke sesi tanya jawab, agak mempersingkat waktu. Untuk tim A, saya persilakan yang ingin bertanya. Iya, saya mau tanya ya. Baik, silakan. Bagaimana caranya biar kita nggak gampang dimanipulasi sama internet? Silakan yang ingin menjawab dari tim B. Baik, Japan, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita jangan terlalu sering ya menggunakan internet, gunakanlah seperlunya.
gunakanlah secukupnya, jangan berlebihan. Kalau kita menggunakan berlebihan, tanpa kita sadari, kita menguntungkan mereka, para pemilik dari platform media besar tersebut. Gitu, Japan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, saya beri kesempatan sekali lagi. Pak, silakan. Ya, jadi mau nanya nih. Jadi kenapa sih Social Dilemma itu nonton? Karena kita perlu tahu ya kebijakan dalam menanggapi informasi yang kita dapatkan melalui film itu. Kayak misalkan tadi kan banyak tuh dampak negatif, dampak positif tersebut. Ya. Baik, terima kasih, Mas Marcel Putra. Sudah puas jawabannya, Mbak Putri? Sudah. Baik. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Saya akan menarik kesimpulan bahwasanya dari kedua film tersebut memang terdapat banyak sekali makna ya. Yang saya tangkap juga dari film ini, yang pertama dari film The Great Hack, kita sudah sepakat bahwa dalam film ini ada hubungannya dengan paradigma Marxisme ya. Dan ya kita tahu sendiri dalam Marxisme ini adalah pemikiran yang menolak konflik atau kerjasama terhadap negara realisme atau liberal yang di negara-negara lain, karena mereka lebih berfokus dengan aspek ekonomi dan material, dan memang mereka memikirkan hasil keuntungannya sendiri seperti itu. Dan dari film Social Dilemma kita sudah tahu juga ya bahwasanya terdapat unsur-unsur paradigma kapitalis, ya kapitalisme. Kita tahu sendiri dari sistem ekonominya memang mereka itu lebih memberikan kebebasan terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi gitu, seperti perdagangan, industri dan lain-lain gitu. Dan terlihat perjuangan bagaimana orang-orang kelas-kelas bawah dan kelas menengah yang berjuang melawan kapitalisme seperti itu. Dan kawan-kawan semuanya, tapi tetap saja ya setiap pemerintahan di negara manapun pasti memiliki kepentingan masing-masing, dan tiap orang manapun mempunyai kepentingan masing-masing. Pesan saya untuk rekan-rekan semua dan teman-teman, jadilah mutiara, jangan jadi seperti kotoran, karena kalau kita menjadi mutiara dimanapun kita berada, mau di tempat kotor atau di manapun itu, kita akan dianggap seperti mutiara. Tapi kalau kita jadi kotoran di tempat istana presiden sekalipun, kita akan dianggap seperti kotoran. Maka jangan berbuat yang tidak baik, kita harus selalu berbuat dengan baik, gunakan internet dengan baik. Terima kasih, tetap semangat dan jangan padam. Saya Javan Junior pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Terima kasih semua. Terima kasih guys.